Saudara, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda semua pada saat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Dan karena itu layaklah kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kesehatan yang diberikan kepada kita. Saudara, pada video saya kali ini dan beberapa video saya ke depan, saya akan mengangkat sebuah topik secara berurutan terkait dengan bagaimana manusia membangun kehidupan yang lebih berkualitas, membangun kehidupan yang lebih bermakna, membangun kehidupan yang lebih berkelimpahan walaupun berada dalam situasi terbatas, situasi kemiskinan, situasi penderitaan. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, ada baiknya jika saudara like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe, mengklik lonceng, dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda. Di dalam kehidupan manusia, saudara, ada beberapa belenggu kehidupan yang mengikat potensi seseorang sehingga dia sulit berkembang. Dan seringkali bukan hanya mengikat potensi, tetapi belenggu itu melumpuhkan emosi seseorang sehingga dia sulit merasa bahagia. Dia sering merasa kecemasan, dia sering merasa kegelisahan tanpa tahu sebabnya. Nah, topik ini sesungguhnya saya sharingkan setelah saya membaca sebuah buku yang menarik. Buku ini buku yang sangat lama saya punya, tetapi beberapa hari ini memang saya baca kembali dan saya mendapatkan inspirasi dan hidup kembali, yaitu bukunya Anthony DeMello yang berjudul Berjalan di Atas Air. Saudara, pada kali ini topik yang akan saya angkat, belenggu pertama adalah pengalaman pahit masa lalu. Siapa manusia yang tidak pernah atau tidak mempunyai pengalaman pahit masa lalu? Saya sendiri mempunyai pengalaman-pengalaman pahit. Ada seorang anak misalnya pada umur 8 tahun atau mungkin belum 8 tahun ditinggal meninggal oleh ibunya, dan dia mengalami peristiwa kesedihan, luka, traumatis, dan dia jarang, enggan bersosialisasi. Atau pengalaman traumatis, seseorang mengalami pelecehan seksual sehingga wanita ini tidak mau lagi berkomunikasi, berelasi dengan lawan jenis. Atau seseorang karena dituduh, difitnah di kantornya telah menggelapkan uang dan akhirnya hidupnya menjadi pahit. Dan mungkin pengalaman-pengalaman pahit lainnya. Barangkali saudara juga mempunyai pengalaman-pengalaman pahit. Dan pengalaman pahit masa lalu itu, saudara, bisa menjadi belenggu seseorang yang menghalangi dia untuk berkembang, menghalangi dia untuk mengalami kebahagiaan, merintangi dirinya untuk bebas. Karena apa? Pengalaman-pengalaman pahit itu telah melukai hatinya dan dia hidup di dalam sebuah luka-luka. Dan luka itu terus menggores sehingga apa? Sehingga membuat emosinya merasa terkungkung dan tidak bebas. Seorang penulis bernama Brown mengatakan ini dengan istilah lumpur jiwa yang harus dilalui. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melepaskan, menguraikan, membebaskan emosi hidup kita dari belenggu pengalaman pahit masa lalu seperti ini. Anthony DeMello di sini menawarkan dua cara dan nanti saya akan menambahkan satu cara. Cara pertama yang Anthony DeMello tawarkan adalah agar seseorang yang mempunyai pengalaman pahit masa lalu itu menerima pengalamannya. Dia menerima pengalamannya, lalu dia membuat latihan
Latihan apa? Latihan penyadaran namanya. Membuat pelatihan penyadaran, setiap hari melakukan latihan penyadaran, menghadirkan pengalaman pahit tersebut di dalam situasi yang hening, yang tenang. Dia membayangkan duduk di sisi Tuhan, lalu dia menghadirkan pengalaman pahit itu dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, seandainya memang pengalaman ini, peristiwa ini Engkau izinkan terjadi padaku, aku yakin bahwa Engkau tidak membiarkan aku mati lumpuh karena pengalaman ini. Dan aku yakin Engkau akan memberikan sesuatu yang sangat berharga dari peristiwa ini. Tetapi di dalam buku ini dikatakan, jika saudara tidak siap, artinya ketika membayangkan peristiwa itu terjadi kembali, membayangkan Anda terjadi mengalami peristiwa itu, lalu Anda mengalami kegelisahan, kegoncangan emosi, jangan lanjutkan. Berhenti sejenak, tetapi hari berikutnya lakukan lagi. Lakukan lagi dengan sebuah keyakinan yang sangat kuat bahwa Tuhan ketika membiarkan peristiwa ini terjadi, misalkan seorang anak kecil tadi ditinggal meninggal ibunya pada usia yang kecil, atau seorang wanita mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, atau seorang karyawan difitnah, akhirnya karirnya habis. Jika memang Tuhan menghendaki peristiwa itu terjadi, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih berharga lagi. Yakini itu dan yakini itu. Dan jika Anda bisa menghadirkan kembali peristiwa itu terjadi, Anda mengalami dan Anda meyakini mendapatkan keyakinan ini, Anthony DeMello menyarankan masuk ke dalam langkah kedua. Langkah kedua itu adalah bersyukur. Bersyukur, saudara. Dia menyarankan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi. Dan dari rasa syukur itu akan muncul mengalir sebuah optimisme yang sangat kuat, keyakinan yang sangat kuat, hal-hal positif yang sangat kuat. Dan akhirnya Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada contoh yang luar biasa, saudara, yakni Oprah Winfrey. Kita semua tahu dia adalah wanita pertama kulit hitam yang mendapatkan penghargaan sebagai orang yang membuat acara talk show dengan menghasilkan penghasilan yang paling besar. Si Oprah Winfrey ini, saudara, pada masa kecilnya ketika dia menceritakan peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan, dan ini adalah lumpur jiwa, oleh penulis dikatakan lumpur jiwa. Ketika seseorang sudah berani bisa menceritakan hal-hal yang sangat menyakitkan di depan publik, sesungguhnya dia sudah menerima itu. Dan ketika Oprah Winfrey menceritakan ini, masa kecilnya luar biasa mengerikan. Dia ditinggal meninggal oleh ibunya, dirawat oleh ayahnya, lalu pada usia 14 tahun dia mendapatkan pelecehan seksual. Dia ditolak, dicaci maki, ditolak oleh lingkungan sekitarnya. Dan akhirnya dia pindah. Dan ketika SMA diceritakan dia mengalami perkembangan luar biasa. Dan perkembangan itu terjadi karena apa? Karena dia sudah mulai mau menerima peristiwa pahit itu. Dan dari peristiwa pahit itu dia mendapatkan sebuah insight bahwa dia akan menjadi sebuah mutiara. Dan betul, saudara, dari pengalaman pahit-pahit yang dia alami, yang kemudian dia ceritakan, begitu banyak orang terinspirasi bangkit dari sebuah kegagalan, bangkit dari pengalaman pahit, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalunya. Bersyukur, langkah yang kedua. Ini sangat susah. Mengapa? Karena ini hanya bisa dilakukan ketika kita sudah menerima pengalaman pahit itu pada langkah pertama. Dan seseorang bisa menerima langkah pertama karena dia meyakini, saya ulangi,
Dia meyakini jika Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi, Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang sangat berharga. Maka dilakukan di dalam keheningan, di dalam doa. Kekuatan Tuhan yang bisa membuat seseorang menerima ini dan mensyukuri ini. Nah, cara ketiga ini saya temukan dalam sebuah buku lain, saya lupa judulnya. Tapi saya sangat tertarik dan saya selalu menjadikan ini sebagai sebuah contoh pembelajaran agar orang lain lakukan, dan saya juga melakukan. Yaitu siapa? Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Dia selalu mengatakan untuk mengolah emosi-emosi keterbatasan saya melakukan dengan cara menulis. Tulislah apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, tulislah dan tulislah. Maka ketika menuliskan itu, emosi-emosi negatif yang kita tuangkan di dalam bentuk tulisan di atas kertas, ajaib, akan terolah. Kita akan semakin menyadari, oh ini negatif, dan perasaan emosi kita akan menjadi lebih lembut, saudara. Itulah, saudara, belenggu pertama, yaitu pengalaman pahit masa lalu. Dan belenggu ini harus kita lepas, dan caranya ada 3 tadi. Yang pertama adalah menyadari, menerima dengan meyakini, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, jika peristiwa ini memang Kau izinkan terjadi, saya yakin, saya percaya Engkau akan memberikan kepada saya sesuatu yang sangat berharga. Lalu yang kedua, mensyukuri. Dan yang ketiga, menuliskan. Itu, saudara, dengan 3 langkah itu saya yakin saya bisa mengolah pengalaman masa lalu yang pahit bukan lagi sebagai belenggu, tetapi sebagai sebuah cara yang Tuhan gunakan untuk membuat kita menjadi mutiara. Itu saja, saya yakin Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih dan sukses untuk kita.